Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang terakhir ini saya akan membahas bab 12 tentang BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, dan asuransi sosial. Baiklah, yang pertama itu saya akan membahas BPJS Kesehatan. Yang pertama, pengertian BPJS Kesehatan. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disebut BPJS. BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. Satu Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial atau BPJS adalah badan hukum yang dibentuk dengan undang-undang untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. BPJS menurut UU nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah transformasi dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang sekarang telah berjalan dan dimungkinkan untuk membentuk badan penyelenggara baru sesuai dengan dinamika perkembangan jaminan sosial. BPJS Kesehatan adalah badan hukum politik menurut UU BPJS. 3 kriteria di bawah ini digunakan untuk menentukan bahwa BPJS merupakan badan hukum publik, yaitu yang pertama, cara pendiriannya atau terjadinya badan hukum itu diadakan dengan konstruksi hukum publik, yaitu didirikan oleh pengusaha atau negara dengan undang-undang. Yang kedua, lingkungan kerjanya, yaitu dalam melaksanakan tugasnya dalam hukum tersebut pada umumnya dengan publik dan bertindak dengan kedudukan yang sama dengan publik. Yang ketiga, wewenangnya dalam hukum tersebut didirikan oleh pengusaha negara dan diberi wewenang untuk membuat keputusan ketetapan atau peraturan yang mengikuti hukum. Dan sedikit saya jelaskan lagi, BPJS merupakan badan hukum publik karena memenuhi ketiga persyaratan tersebut di atas. Ketika persyaratan tersebut tercantum dalam berbagai norma dalam UU BPJS, yaitu yang pertama, BPJS dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2001 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Yang kedua, BPJS berfungsi untuk menyelenggara kepentingan umum, yaitu Sistem Jaminan Sosial Nasional SJSN yang berdasarkan asas kemanusiaan, kemanfaatan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga, BPJS diberi kewenangan untuk membuat aturan yang mengikat umum. Yang keempat, BPJS bertugas mengelola dana publik, yaitu dana jaminan sosial untuk kepentingan peserta. Dan yang kelima, BPJS berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan peserta dan memberi kerja dalam memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dengan jaminan sosial nasional. Yang ketujuh, BPJS bertindak mewakili negara RI sebagai anggota organisasi atau lembaga internasional. Dan ke-8, BPJS berwenang mengenakan sanksi administratif kepada peserta atau pemberi kerja yang tidak memenuhi kewajiban. Dan terakhir itu, pengangkatan anggota dewan pengawas dan anggota direksi oleh presiden setelah melalui proses seleksi publik. Dan selanjutnya itu tujuan dibentuknya BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan merupakan badan hukum yang dibentuk pemerintah Indonesia khusus untuk menyelenggarakan jaminan kesehatan nasional. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2001 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya yang disebut dengan UU BPJS menyebutkan bahwa BPJS Kesehatan berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Jaminan kesehatan menurut UU SJSN menyelenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Dan selanjutnya ada pelayanan kesehatan. Setiap peserta BPJS Kesehatan berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai sesuai kebutuhan promotif. Preventif, kuratif, yang rehabilitatif ini terdapat pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pelayanan kesehatan tersebut merupakan hak yang mutlak bagi setiap peserta BPJS Kesehatan. Pelayanan kesehatan tersebut meliputi semua fasilitas kesehatan lainnya yang ditetapkan oleh Menteri yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, termasuk fasilitas kesehatan penunjang. Dan selanjutnya itu ada BPJS Ketenagakerjaan. Saya jelaskan pengertian BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan adalah program pemerintah yang berupa layanan jaminan sosial yang proteksi untuk memberikan perlindungan bagi seluruh tenaga kerja di Indonesia hingga pensiun.
Sebelumnya, program ini bernama JMSOTEK atau Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Namun kemudian berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS sejak 1 Januari. Dan yang selanjutnya itu asuransi sosial. Asuransi sosial merupakan asuransi yang menyediakan jaminan sosial bagi anggota masyarakat yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara pihak asuransi dengan seluruh golongan masyarakat. Tujuan asuransi sosial meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi para pegawai dan pensiunan. Dan selanjutnya itu ada jenis keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan wajib dimiliki oleh semua pekerja di Indonesia. Biasanya setiap warga negara Indonesia memiliki jenis keanggotaan program BPJS Ketenaga yang berbeda-beda. Setiap jenis keanggotaan ini nantinya akan memenuhi program BPJS yang diikuti. Berikut adalah jenis keanggotaan bisa dilakukan berdasarkan pekerjaan yang dimiliki. Yang pertama, penerima upah atau PU. Kamu yang bekerja dengan menerima gaji, upah dan imbalan dari yang lain memberikan kerja masuk sebagai pekerja penerima upah. Yang kedua itu bukan penerima upah atau BPU. Bagi kamu yang memiliki usaha atau kegiatan lainnya dan secara mandiri memperoleh penghasilan dari usaha tersebut, maka kamu termasuk pekerja bukan penerima upah. Dan yang ketiga itu jasa konstruksi atau jakon. Orang yang bekerja pada layanan konsultasi perencanaan, pelaksanaan atau pengawasan pekerjaan konstruksi. Dan yang terakhir itu pekerjaan migran Indonesia atau PMI, sebutan bagi warga negara Indonesia yang sedang akan atau telah melakukan pekerjaan dan menerima upah dari luar negeri. Dan selanjutnya itu ada asuransi sosial. Pengertian asuransi sosial. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional atau SJSN, berikut adalah pengertian asuransi sosial. Asuransi sosial adalah mekanisme pengumpulan dana yang bersifat wajib yang berasal dari iuran guna memberikan perlindungan atas risiko sosial ekonomi yang menimpa peserta atau anggota keluarganya. Prinsipnya adalah mengedepankan nilai-nilai gotong royong, kerjasama, dan subsidi silang untuk mendapatkan manfaat yang optimal. Sederhananya, sebagai golongan masyarakat bisa membantu. Diharapkan mereka yang berasal dari kalangan menengah ke atas bisa menjadikan produk ini menjadi sebagai bentuk tanggung jawab sosial mereka terhadap masyarakat yang tidak mampu. Dan selanjutnya itu ada perbedaan asuransi sosial dan komersial. Perbedaan utama kedua jenis asuransi ini dapat pada ketentuannya. Jika asuransi komersial bersifat sukarela dan orientasi profit, asuransi sosial wajib dimiliki oleh seluruh WNI dan bersifat non-profit. Selain itu, asuransi komersial tidak menanggung semua jenis penyakit, sementara asuransi sosial menanggung hampir semua jenis penyakit termasuk gagal ginjal hingga kanker. Selanjutnya, ciri-ciri asuransi sosial. Terdapat 5 ciri-ciri yang menjadikan berbeda dengan produk asuransi pada umumnya, yaitu yang pertama, bersifat wajib bagi setiap individu. Yang kedua, dibangun dengan berdasarkan asas gotong royong dengan prinsip kebersamaan. Yang ketiga, premi berasal dari masyarakat atau pekerja dan perusahaan tempat bekerja bermaung. Dan yang keempat, bersifat sosial dan tidak bertujuan mencari keuntungan. Yang kelima, bertujuan untuk memberikan jaminan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Dan selanjutnya itu ada hak dan kewajiban BPJS Kesehatan. Hak dan kewajiban peserta BPJS Kesehatan tidak berbeda dengan hak dan kewajiban konsumen pada umumnya. Hak-hak dasar konsumen sebagaimana pertama kali dikemukakan oleh Presiden Amerika Serikat JF Kennedy di depan Kongres pada tanggal 15 Maret 1962, yaitu terdiri atas yang pertama, hak untuk memperoleh keamanan, yang kedua hak memilih, yang ketiga hak mendapatkan informasi, yang keempat hak untuk didengar. Keempat hak tersebut merupakan bagian dari deklarasi hak-hak asasi manusia yang tercantum dalam PBB pada tanggal 10 Desember 1948 masing-masing pada pasal 38, 19, 21, dan 26 yang oleh Organisasi Konsumen Sedunia atau International Organization of Consumer Union. Dan yang terakhir itu ada jenis-jenis asuransi sosial di Indonesia. Di masa lalu, penyedia layanan program pemerintah ini terdiri atas 5 perusahaan persero berstatus BUMN, terlain yang pertama PT Akses Persero, yang kedua PT Jamstok Persero, dan yang ketiga PT Jasara Harja Persero, yang keempat PT Tespen Persero, yang kelima PT Absari Persero.
Pada perkembangannya, PT Asdas dan PT Jam Sorte terlibat menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau disingkat BPJS. Sekian pembahasan dari bab 12. Semoga bermanfaat. Jika ada yang salah saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.